وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang alhamdulillah dengan nikmatnya Allah, yang dengan nikmatnya alhamdulillah hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilembutkan untuk saling mencintai sebagai sesama muslim. Alhamdulillah. Tidak lupa juga salawat dan salam selalu kita tujukan kepada panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan bimbingan beliau alhamdulillah kita masih meniti jalan kebaikan sampai saat ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Masjid Bapak Haji Tamami Ishak, kemudian ada Ustadz senior di sini, Ustadz Aziz senior Masjid Al Barokah, ada Ustadz Mulyadi senior juga, kemudian ada di sini ada tamu Ustadz juga nih, Ustadz Agus Ambia. Orangnya mana orangnya? Agus Ambia senior juga. Diri dong. Di samping Haji Tamami. Ya, Ustadz Lutfi ada Ustadz Tita di sini ya. Juga. Dulu Ustadz juga. Dulu ya. Ya dulu. Sekarang. Alhamdulillah banyak yang lain datang, dan ada juga yang sebagian saya nggak kenal, tapi insya Allah kita semua bersaudara. Alhamdulillah. Karena Allah bilang, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya semua orang beriman itu ikhwah, mereka semuanya saling bersaudara. Kemudian Nabi juga katakan ketika kita sama di dalam beriman dan berislam, Nabi, jika mereka beriman dan mereka akan sholat, fa ikhwanukum fiddin, mereka saudara kalian di dalam ad-din, dalam agama. Ini bahwa ikatan ini jauh lebih kuat daripada ikatan biasa kita. Bahkan Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wazkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kalian akan nikmat Allah kepada kalian, surah Ali Imran. Iz kuntum a'daan, dulu kalian saling musuhan, saling benci dulu. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah mempersatukan, melembutkan hati kalian untuk menjadi saudara, menjadi sahabat di dalam keimanan. Ini nikmat yang mahal sekali, ini nikmat yang sangat mahal, sangat baik gitu. Gak ada lagi kayak nikmat. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan dulu kalian hampir masuk dalam jurang neraka. Allah selamatkan kita, fanqadzakum minha, Allah selamatkan kalian dari jurang neraka. Alhamdulillah kita hampir jatuh ke dalam kesyirikan, kejahiliahan, kebodohan dalam memandang kehidupan. Ini hal-hal yang begitu sayangnya Allah. Ketika Allah sayang kita, Allah pilih kita, Allah kasih kita hadiah. Kalau sedikit tahu pecahannya, saya sebenarnya cuma nyambungin doang. Hurufnya itu H, gede, dal sama ya. Hadiah yang paling mahal apa? Hidayah H, dal, ya sama. Jadi hadiah yang paling mahal yang Allah kasih adalah iman, keimanan kita, keislaman kita, dan persaudaraan kita sebagai sesama muslim. Ini mahal. Bahkan ketika anak dengan orang tua berselisih, beda agama, putus ikatannya, tapi seorang muslim dengan muslim yang lain ikhwah. Dan kita tidak boleh menganggap sesama muslim ini sebagai musuh kita. Ada hadis-hadis yang sahih menjelaskan
salah satunya Qaul Ibnu Mas'ud, beliau bilang begini nih, man qala li akhihi, man siapa saja yang qala berkata li akhihi kepada saudaranya, anta aduwi, kamu musuh saya. Dia mengatakan kepada saudaranya, saya mau saudaranya orang iman, orang Islam, orang beriman, kamu musuh saya. Faqad kharaja minad din. Setipis itu tuh. Kita bisa keluar dari agama Islam jika kita menganggap ini begitu. Man qala li akhihi anta aduwi, siapa mengatakan kepada saudaranya. Siapa saudaranya? Orang beriman, orang Islam. Orang Islam kita bilang, "Ini musuh gue nih." Bahaya nih, kata-kata nggak sengaja, bercanda, kata-kata yang fatal akibatnya. Faqad kharaja, dia telah keluar minad din. Jadi jangan sampai kita menganggap orang Islam musuh kita. Jangan sampai kita nggak demen sama orang Islam. Ya, ada orang-orang beriman, orang Islam bikin salah, maklum. Kita punya anak-anak kita Islam, ada yang bandel, ada yang kagak. Dia bandel bukan musuh kita, tetap anak-anak kita. Ada saudara kita khilaf, salah, kita juga salah. Tapi tetap bahwa ikatan iman ini nggak bisa dibelah, nggak bisa dibagi. Ikatan yang mahal banget. Bahkan Allah katakan, "Auzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an." Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Jami'an, semuanya, jangan setengah-setengah. Wala tafarraqu, jangan pecah belah, jangan pecah belah. Ini banyak nasihat-nasihat kepada persatuan umat Islam, persatuan kaum muslimin. Dan kita sudah menjalani dalam skup sangat kecil, dalam lingkungan kita, pengajian kita, alhamdulillah kita masih berjalan dalam koridor rambu-rambu syariat Al-Quran dan Sunnah, terutama di dalam rangka mempersatukan, menguatkan lagi pegangan kita, sama-sama berpegang kepada tali Allah. Ini luar biasa, dan saya apresiasi kepada pencetus-pencetus ide. Ada di sini ide, mungkin ada beberapa orang ya. Mungkin ada yang saya nggak tahu, ada Bang Yong, ada Bang Alif, dia pencetus-pencetus ide silaturahmi antar generasi, ini luar biasa. Alhamdulillah kita hargai. Semoga Allah balas semuanya. Ya. Dan teman-teman yang lain yang di belakang layar itu biasanya paling ikhlas tuh. Namanya tersebut pahala yang paling banyak. Jadi jangan kecil hati, itu kalian luar biasa. Jadi kalian ini memang yang nggak kesebut tuh yang bahaya tuh, yang pahalanya banyak tuh. Kalau disebut satu susah. Iya. Ya. Terima kasih semuanya, dan Allah juga berterima kasih kepada teman-teman yang menginisiasi biasanya gitu ya, pertemuan ini luar biasa. Kemudian saya cerita nih Pak Haji nih, Pak Haji Tamami ya, dan senior-senior yang lain. Ini kita punya anak muda, saya lihat luar biasa, ini ganas-ganas. Semakin lama kok semakin muda gitu. Saya lihat pengajian itu, kita ada di sini Pak Haji tiap malam Rabu ya. Tambah lama yang datang tambah kecil. Oh ini ganas ini. Malam Rabu kemarin belum seminggu ya. Tes 3 hari yang lalu saya absen. Saya juga kenalan, semuanya kenalan. Ada yang muda-muda ya, usia paling muda waktu itu kenalan kita 15 tahun, kelas berapa? 3 SMP ada berapa orang? Ada yang kelas 1 SMA 16 tahun. Wah ini saya dengarnya agak bahagia gitu. Ini yang di surah Al-Kahfi ini, yang Allah sebut. Ini anak-anak muda nih, kata Allah, innahum, sesungguhnya mereka fityatun, pemuda-pemuda amanu, yang beriman birabbihim, kepada Tuhan mereka, wazidnahum huda, kami akan tambahkan hidayah kepada mereka. Generasi tua dulu sempat muda juga ya, saya lihat dulu Ustaz Obi masih muda, Ustaz Agus masih pada bujangan tuh. Saya masih bayi gitu ya, masih 4 tahun 5 tahun, dibawa kemana-mana, boncengin kemana-mana. Bang Mul juga banyak nemenin saya tuh, Bang Ajis, Bang Abai, semuanya tuh banyak. Iya, mereka dulu masih muda, tapi sekarang sudah menua ya. Iya nggak apa-apa. Ya saya juga menua juga. 21 Ramadan saya besok 40 tahun. Apalagi Ustaz TV lebih tua lagi.
Itu usah yang doain kita nanti. Dari mukanya Jadi mudah. kalau mau ngomong ya, dia mimpin doa aja. Saya bukan ahli doa soalnya. Iya, dan doa dia kayaknya lebih makbul dari doa saya. Ya mungkin gitu. Kemudian itu, nih anak-anak muda kita lihat luar biasa ya anak ini. Kalau kita bawa luar biasa. Mereka hidup masih lama. Kalau sampai 50-60 tahun akan membawa Islamnya rapi, lama, bagus. Iya. Kami minta, mungkin bukan minta sih, memohon yang lebih tepatnya, sopannya begitu, mohon yang tua-tua memberikan sokongan doa-doanya. Ini generasi yang luar biasa. Saya minta, mohon banget sama senior semua, doakan ya anak muda kita ini luar biasa. Saya keliling-keliling, pemuda Al-Barokah salah satu yang terbaik lah. Walaupun mereka masih santai, masih ini, saya melihat luar biasa. Mereka ngajak-ngajak teman sekolahnya, diajak syarat-syarat suruh ngaji, kan asli. Bukan anak sini aja, sama kayak seniornya zaman dulu. Ngumpul di sini kan bukan orang sini aja, orang karet, roblok, ya Kang Daud dulu ya. Jauh-jauh orang Kang Mas, Bang Dita, banyak dulu jauh-jauh. Itu budaya itu. Jadi Al-Barokah ini seperti apa ya? Kalau ada buah, ada pohon yang syajarah mubarakah yang diberkahi. Ini masjid dari nama aja udah penuh barokah ya. Masjid Al-Barokah. Jadi ini nggak salah pilih nama. Masjid bagus, penuh berkah. Dan regenerasinya saya ngelihat, saya agak bahagia melihat teman-teman anak-anak muda luar biasa. Jadi kalau anak-anak 15 tahun udah mau ngaji itu kan ganas sih. Kalau dia sampai 50 aja, 35 tahun dia masih bisa mengemban dakwah, itu luar biasa. Pelan-pelan masih banyak. Itu dia. Kita bisa minta doakan mereka. Ada banyak contoh-contoh bagaimana Nabi mendoakan anak-anak. Nabi pernah di Hasan atau Husain di pahanya dipeluk sama beliau, doakan gini, Allahumma inni uhibbu, ya Allah saya mencintai ini anaknya, fa'ahbibhu, cintailah mereka, ya Allah saya mencintai generasi muda Al-Barokah, cintai mereka ya Allah. Mesti kita doain, luar biasa itu. Doa kita mungkin yang nggak ada yang tahu, di tengah malam doakan anak muda generasi itu jariah kita bantu doa mereka perjuangkan Islam, membawa dakwah Islam ini, kita dapat pahalanya walaupun kita udah meninggal. Atau seperti doa Nabi kepada Ibnu Abbas supaya mereka paham agama. Nabi doain Ibnu Abbas, Allahumma alimul kitab, ya Allah ajarkan anak muda ini, si Ibnu Abbas anak-anak, Nabi doain waktu itu 10-12 tahun sekian umurnya. Allahumma alimul kitab, ya Allah ajarkan dia Alkitab, Al-Quran. Di hadis lain Nabi doakan, Allahumma faqihu fiddin wa alimut ta'wil, ya Allah ajarkan dia, pahamkan dia fikih, pahamkan dia agama, kemudian ajarkan dia mentakwil Al-Quran. Luar biasa nih. Doain juga supaya anak muda, anak-anak kita kayak apa deh, kayak Anas bin Malik. Anas bin Malik kami doain tuh. Anas bin Malik usia 10 tahun kata ibunya Rasulullah nih doain Anas melayani Nabi, melayani majikan yang penuh berkah. Mungkin Nabi nggak kasih gaji banyak, tapi Nabi kasih gajinya berdoa. Doanya kata Nabi begini, Allahumma tawwil umrahu, ya Allah panjangin usia Anas, wa aktsir malahu, banyakin hartanya, wa waladahu, harta anaknya banyakin. Ya, ini buat dakwah. Kita doakan anak-anak kita. Kalau kita doakan generasi, saya juga peluk anak kandung saya doakan, saya peluk, saya jidatnya, saya doain beberapa kali. Doakan juga anak muda yang lain, mungkin generasi kita dulu, Ustaz Amar, Ustaz Hakim, mendoakan murid-muridnya. Kita doakan. Kalau kita nggak punya sumbangsih dakwah, doa kita mahal nih. Mereka jadi orang, generasi luar biasa. Ya saya minta doanya. Makanya kalau di kawinan atau di apa itu, sunatan anak tulisannya mohon doa restu gitu ya. Ya gitu, doa penting. Doa kita sangat penting buat generasi selanjutnya, luar biasa. Orang tua juga punya doa yang makbul buat anak-anaknya.
Mungkin anak-anak muda di sini sebagian bukan anak kandung, tapi mereka adalah anak ideologis kita. Mereka adalah anak-anak dakwah ini. Mereka adalah anak-anak kaum muslimin yang berarti anak-anak saudara kita, ya anak kita juga. Mungkin saya minta itu aja buat orang tua, senior semua, Ustaz. Kalau udah diberkahin, udah direstuin, udah diridoin, kita kan anak muda jadi plong gitu ya. Kemudian hati juga mengikat itu. Masa ini anak gue udah doain, gue tabokin sih, kan nggak tega ya. Ini anak kita udah doain, terus kita tabokin, kita omel-omelin, maki-maki, nggak mungkin. Pasti hati kita akan lembut kepada mereka. Mereka pun akan semakin beradab, berakhlak sama yang lebih tua. Jadi ini timbal balik sih sebetulnya antara hubungan tua dan muda. Mungkin begitu aja kesan dan pesan saya. Dan kalau saya tambahin ini apa ya, kayak naburin garam di lautan gitu. Jadi mungkin demikian saya permintaan dan permohonan saya kepada yang senior ya, orang tua, mohon didoakan anak-anak kita, adik-adik kita, ponakan-ponakan kita, supaya mereka lebih bisa. Ya, anak kita kandung juga didoain juga, pelut jidatnya didoain, palanya gitu, diselus-selus. Mungkin demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti bisa yang lain banyak ngisi Ustaz Agus yang udah lama, teman-teman mau dengar petuah-petuahnya. Ustaz Lutfi kemarin 2-3 kali kasih kita tausiah tuh di mana itu, puncak Curug Nangka, di waktu piknik. Ustaz Agus nggak ikut ya, tahu Pak Haji tadi ada pembukaan yang buat doa bisa bantuin yang lain. Kemudian tadi panitia bilangin saya, Ustaz Iki suruh kasih ceramah sedikit sebelum doa. Jadi mungkin setelah ini Ustaz Agus kali ya. Saya udah tunjuk. Ustaz Iki belakangan, dia baru belakangan tambahan tausiah sama doa ya. Bang Udin, makasih. Saya mohon maaf kata-kata saya yang nggak baik, yang nggak bagus. Ya Ustaz Lutfi juga bisa juga tambahin. Nah, yang nggak sopan, yang nggak berkenan, saya mohon maaf banget. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa saya dan kita semua. Kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati, menjalani beramal soleh di bulan Ramadan tahun ini. Aku qauli hadza li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya siapa ini?